Sama halnya seperti teman-teman yang mengatakan bahwa kalau galbay selamanya aman gak mbak? Ya sama seperti es pinjam ini, kalau di galbay selamanya aman gak? Dan kasus yang kedua yaitu ojol dikejar debt collector dan pinternya ojol ini langsung lari ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata pinjol-pinjol ini bisa digalbaikan selamanya. Apa efeknya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, yang lagi rame banget kasus di mana ada debt collector main kekerasan terhadap konsumen ataupun nasabahnya yang terlihat gagal bayar. Dan alhamdulillahnya gerak cepat dan ujung-ujungnya si kepala botak ini sudah diamankan di kantor polisi. Dan kasus yang kedua yaitu ojol dikejar debt collector dan pinternya ojol ini langsung lari ke Batalion Arhanud. Nah, dari kedua kasus ini adalah kasus debt collector dalam tagihan motor teman-teman ya. Apa hubungannya dengan pinjol? Hubungannya adalah bagaimana cara mereka menghadapi DC-DC-nya atau debt collectornya, yaitu dengan cara pertama mereka tidak lupa dengan segala bukti yaitu merekam. Yang kedua mereka lari ke kantor polisi ataupun ke batalion. Biasanya orang-orang nggak akan kepikiran seperti ini. Nah, yang kepikiran seperti ini adalah untuk mengelabui lokasi kita. Seandainya DC bilang seperti ini seperti itu dan mau ngajak ketemuan, kita bisa Sherlock aja kantor polisi ataupun kantor batalion. Kalau mau ketemu langsung saja di sini. Nah, itu untuk mengancam DC pinjol dari ilegal ataupun legal yang suka mengintimidasi. Itu poinnya teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, seorang teman baru aja mendapatkan WA dari DC ya, salah satu pinjol. Pinjol tersebut menyebutkan bahwa dia ada galbay itu sekitar 4,8 juta. Kalau dia bayarkan hari ini dia akan mendapatkan diskon sekitar 4,1 juta langsung dibayar lunas. Terus saya tanya apakah uangnya ada? Terus dia jawab uangnya belum ada. Tapi dia heran kenapa hanya berkurang sekitar 700.000 saja. Artinya yang dia bilang katanya diskon itu tidak menghapuskan semua hutang-hutangnya. Nah, seperti ini penawaran dari pinjol Ada Kami. Selamat pagi Ibu, saya Iswan dari aplikasi Ada Kami. Tagihan Ibu nominalnya 4,7 juta. Dengan keterlambatan 30 hari kami bantu keringanan potongan denda 100%. Ibu cukup bayar nominal 4,1 juta sudah lunas. Jadi terhitung bunga dan dendanya itu sekitar 600.000 dalam waktu 30 hari. Nah, penjelasannya begini teman-teman ya. Jadi kalau DC-nya bilang akan menghapuskan denda, berarti yang dihapus itu adalah denda, bukan bunga. Denda dan bunga itu berbeda. Seperti pengertian ini, bunga itu adalah biaya tambahan atau persentase dari nilai pokok dikarenakan sebagai kompensasi. Sementara denda itulah sanksi ataupun hukuman finansial yang diberikan karena melanggar aturan keterlambatan. Ya, jadi kalau kita punya pinjaman 400, dia akan berbunga 400 nih, jadinya 800 yang harus kita bayarkan. Itu belum termasuk denda keterlambatan, belum termasuk asuransi, biaya lain-lain sebagainya, dan muncullah itu jadi 1,2 juta. Nah, biasanya denda ini nilainya kecil teman-teman. Ya, nilainya kecil itu tergantung dari berapa lama kalian itu galbay. Dan yang paling besar nilainya itu adalah si bunga tadi. Makanya kalau kita mau minta koreksi ataupun minta potongan dari DC-DC-nya, misalnya dia menawarkan ya 4,1 juta, bilang aja saya cuma sanggup bayar 2 juta Pak, saya bayar pokoknya saja karena saya lihat itu yang besar itu adalah bunganya. Jadi kan wajib tahu denda dan bunga itu berbeda. Sama halnya seperti teman-teman yang mengatakan bahwa kalau galbay selamanya aman gak mbak? Ya sama seperti es pinjam ini, kalau digalbay selamanya aman gak? Karena luar biasa kesel, dibayarin dicaci maki, dibiarin melari keluar kondar, nggak ditanggapin malah aman-aman saja. Nah, banyak orang mengatakan kalau galbay selamanya ada niatan, bukan mau lari, tapi karena memang keadaan ekonomi sudah tidak bisa lagi, itu aman gak? Dari saya, sesuai dengan pengalaman teman-teman di lapangan ya, selama ini saya dengar curhatnya dan sampai sekarang ya, dari tahun 2022, 3, 4, 5, 6 berarti sudah 5 tahun, yaitu DC lapangannya itu tetap ada,
tetapi dia tidak pernah ditagih lagi alias dislip OJK sudah hilang. Nah, beberapa pinjol-pinjolnya yang mungkin kalian perlu ketahui, di sini ada paling banyak digalbaikan orang sampai tahunan dengan konsekuensi ya setelah dia galbay di atas dari 3 tahun, DSI lapangannya jarang datang, nerornya tetap ada. Yang pertama itu adalah Indodana. Ya, lanjut lagi itu ada Kredivo. Ada yang galbay di sini sampai 6 tahun tapi dislip OJK-nya masih tercatat. Kemudian ada S pinjam dan SP letter, dan yang terakhir itu adalah dana rupiah. Nah, di sini banyak sekali orang-orang yang galbay sampai tahunan. Kalau dijawab aman, ya aman. Kalau dijawab teror, ya teror. Paling konsekuensi yang bisa kalian lakukan adalah kemungkinan slip OJK kalian akan jelek, tetapi nggak jadi masalah, nggak akan jadi tumpuan para penipu-penipu. Terus lagi yang kedua, kemudian kalian tidak akan bisa melakukan pinjaman di KUR ya, tetapi banyak juga yang lolos, jangan salah. Kemudian yang ketiga, dislip OJK-nya sudah hilang tapi di catatan banknya masih ada, nggak jadi masalah. Sudah banyak orang yang berhasil ketika melakukan pinjaman masih diberi keringanan. Jadi kalau ada jawabannya apakah galbay selamanya aman, jawabannya sejauh ini masih aman. Asalkan kalian kuat mental dan kalian harus mindset di otak kalian bahwa kalau masih galbay ya masih ditagih. Kalau galbaynya sudah 5 tahun, seandainya nanti dia datang ke rumah, ya terima aja. Dan bisa jadi perusahaannya belum mencairkan asuransi. Nah, ini kemungkinan dari kita. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi adalah kita tidak tahu ekonomi kita ada di mana. Sejauh ini mereka-mereka yang galbay sudah tahunan itu mereka masih aman sampai sekarang, dan mereka pelan-pelan mengembalikan ekonomi mereka yang mana terjadi akibat lubang tutup lubang, dan akhirnya sudah terlepas dari yang namanya pinjol. Dan mudah-mudahan itu giliran kita, dan kita mudah-mudahan itu giliran kita, dan mudah-mudahan Allah mempermudah segalanya. Yang penting niat kita baik ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.